Mana puluhan warga Dobangsan, Kulon Progo menggelar ada tradisi kirap Gunung Apem dan Nyadran. Kegiatan masyarakat jelang bulan Ramadan itu kembali digelar setelah terhenti selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Puluhan warga dari beberapa pedukuhan Dobangsan di Giripeni berbaris rapi mengikuti kirap budaya Minggu pagi. Berangkat dari jalan utama, mereka berjalan ratusan meter menuju pemakaman setempat. Warga kemudian berhenti di serambi makam serta melanjutkan acara nyadran. Dalam kirap kali ini, Gunung Apem dan Sego baru bisa digelar setelah 2 tahun akibat terhenti selama pandemi COVID-19. Warga juga membawa sego bungkus sederhana, kemudian di akhir acara dinikmati bersama-sama dengan suiran ayam yang dimasak oleh panitia. Doa khusus kita mohon sama Allah, semoga arwah yang sudah dipanggil duluan diterima di sisi Allah, diampuni segala dosanya, kita yang ditinggal diberi kesehatan, keselamatan, dan kemurahan rezeki. Amin. Setelah semua rangkaian acara selesai, Gunungan Apem selanjutnya diperebutkan warga yang telah menunggu sejak acara dimulai. Untuk kali ini, gunungan banyak diperebutkan oleh anak-anak sebagai bentuk sukacita warga dan permohonan doa kepada ahli kubur serta ahli waris. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sebelum kita ke Ustaz Atabik, masih ada tradisi menyambut Ramadan, yaitu pawai obor yang digelar oleh ratusan remaja dan juga anak-anak di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Meski harus berjalan jauh, mereka semangat mengikuti kegiatan tersebut. Peserta pawai berjalan kaki dengan membawa obor sambil melantunkan ayat suci. Iringan hadrah menjadikan kegiatan ini tambah meriah. Warga Lubang Buaya, Jakarta Timur semangat mengikuti pawai. Sebab kesempatan seperti ini baru hadir kembali setelah terhenti 2 tahun lamanya akibat pandemi COVID-19. Kita adakan lagi ketika suasana sudah menjadi endemi ya, suasana menjadi reda, sehingga inilah bentuk dari kecintaan kita di Lubang Buaya ini terhadap datangnya bulan Ramadan. Pawai obor sejauh 1 km ini untuk menyambut bulan suci Ramadan. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Masya Allah, melihat kemeriahan jelang Ramadan rasanya seperti besok nih kita sudah memasukinya. Padahal masih ada beberapa hari lagi. Nah, terutama buat mereka yang masih punya utang puasa, ayo masih bisa nih dilunasi. Nah, Ustaz, kemeriahan menyambut bulan suci Ramadan memang sudah terasa di mana-mana. Baik kemeriahan yang bersifat tradisi maupun yang bersifat persiapan. Tapi Ustaz, menurut Ustaz sebenarnya apa sih persiapan terbaik untuk kita sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan? Ya Mbak Pratiwi, subhanallah, ini luapan kebahagiaan dan kesyukuran bahwa usia kita akhirnya insya Allah sampaikan hingga Ramadan. Sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan usia kami hingga kami bisa beribadah di bulan Ramadan. Tentu banyak hal yang perlu kita siapkan. Karena inti dari persiapan adalah hasil itu berbanding lurus dengan persiapan. Kalau persiapannya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Apalagi persiapan untuk sebuah ibadah agung yang bernama Ramadan. Setahun sekali ia datang menyambangi kita. Sehingga persiapan yang paling inti, persiapan keilmuan. Kenapa? Karena ibadah atau amal itu wajib berlandaskan ilmu. Kata Imam Syafi'i, siapapun yang beramal tanpa ilmu, maka tidak diterima oleh Allah. Untuk itu kita siapkan ilmu. Fikihnya bagaimana, tata caranya bagaimana, untuk kita mendapatkan amal yang diterima oleh Allah, doa yang mustajab. Persiapan ilmu melalui berbagai macam majelis-majelis ilmu, atau berbagai kajian-kajian ilmu, atau kita membaca kitab-kitab para ulama tentang bagaimana ibadah Ramadan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan hati, persiapan mental.
Kalau orang itu melakukan apapun dengan hati yang lapang, dia akan terasa ringan. Puasa ini 1 bulan. Puasa ini siang dan malam ibadahnya. Siang puasa, malam sholat tarawih dan beribadah. Kalau tidak dilandasi dengan semangat hati yang lapang, mungkin di tengah jalan ada yang berguguran. Untuk itu, siapkan hati kita yakini bahwa ibadah ini agung, kita motivasi diri kita, bahwa kita ingin mendapatkan keutamaan dan berkah yang banyak di bulan Ramadan. Persiapan yang tidak boleh kalah adalah persiapan kesehatan, yaitu sarana prasarana. Kata Imam Ghazali, sarana prasarana itu adalah mutlak diwujudkan. Kita mau beribadah puasa, ada sarana bagaimana berbukanya, sarana masjid-masjid untuk ibadah, sarana tempat-tempat kita untuk ngaji, baca Quran, dan sebagainya. Maka persiapan sarana prasarana tidak boleh diabaikan, karena itu akan menunjang atau memperkuat ibadah kita. Bayangkan sampai dikatakan oleh para ulama dalam akidahnya, al-wasail bihukmil maqasid. Sarana-sarana itu dihukumi sama dengan tujuan atau amal tersebut. Kita tidak mungkin beribadah, melainkan sarana itu ada, padahal ibadah itu wajib, maka sarana prasarana menjadi wajib. Insya Allah kita menyiapkan itu, dan nawaitu kita ingin beribadah Ramadan, ingin menyambut Ramadan, ingin mendapatkan keutamaan dan berkah Ramadan. Kita semua yakin insya Allah semua kita jika mempersiapkan dengan baik, maka Ramadan itu kita dapat dengan sebaik-baiknya beribadah. Kita pula mendapatkan banyak keutamaan dan karunia dari Allah. Dan pada akhirnya kita semua insya Allah berhak mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah nanti ibadah kita di bulan suci Ramadan semuanya berjalan lancar ya Ustaz ya, amin. Alhamdulillah juga tak terasa memang bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Masya Allah, terima kasih sekali lagi Ustaz Atabik atas waktu dan juga tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat-sehat selalu Ustaz Atabik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Pratiwi.